Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat fardhu subhi berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian. Mari diiringi dengan i'tikaf di masjid yang mulia ini dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, dan insyaallah nanti akan kita iringi dengan salat-salat suruh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi yang mulia ini di akhir bulan Sya'ban, dan tidak berapa lama lagi kita akan masuk Ramadan. Karena dalam perhitungan ada yang menghitung satu Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 18 Februari, dan ada yang menghitung satu Ramadan itu tanggal 19 Februari. Tapi insya Allah lebarannya sama. Yang beda ada yang puasa 30 hari dan ada puasa 29 hari. Kata orang ambil 29 aja lah, bonus satu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dari bulan Rajab Sya'ban itu sudah diajarkan oleh Rasulullah doa minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Ini sebenarnya doa minta berkah. Kalau istilah orang Jawa itu ngalap berkah, mengambil berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab dah kita tinggalkan, Sya'ban dah hampir 20 hari kita tinggalkan. Tapi di 10 terakhir bulan Sya'ban ini kita tetap diminta doa. Tapi doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rajab dah kita tinggalkan karena sudah berlewat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampai bulan Ramadan. Jadi mengambil berkah ini 2 bulan kita diminta dan dicontohkan oleh Rasulullah dengan sebuah permintaan berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi terakhir wa balighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Ini kan menunjukkan bukan sekedar doa, tapi juga bermakna kerinduan, rindu untuk masuk bulan Ramadan. Maka balighna Ramadan, sehingga para ulama itu mengambil sebuah kesimpulan, orang yang membaca doa ini tapi umurnya tak sampai bulan Ramadan atau meninggal dunia sebelum Ramadan, sebenarnya dia sudah mendapatkan nilai Ramadan. Kenapa? Dia sudah menyampaikan kepada Allah
atas kerinduannya untuk masuklah Ramadan. Tapi kerinduan itu tidak sampai karena sudah sampai ajalnya, tapi Allah beri kepadanya dengan nilai Ramadan itu sendiri. Ini makna kerinduan Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ketika kita mau meminta berkah, maka sebenarnya minta berkah itu bukan hal yang aneh. Apalagi ada yang mengatakan sesuatu yang bid'ah, salah sebenarnya. Karena keberkahan itu dia ada berkaitan dengan waktu, dengan masa. Maka Rajab dan Sa'ban ini masanya. Bulan itu yang disebut oleh Rasulullah berkah. Artinya apa? Ketika berada orang pada posisi bulan Rajab, posisi bulan Sa'ban, berarti posisi itu ada posisi berkah. Maka posisi berkah ini berarti bagaimana memanfaatkannya. Salah satu diajarkan Rasulullah itu doa. Tapi masa ini bagi kita umat Islam yang sifatnya mingguan, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu disebut juga hari berkah. Dan kita juga minta berkah pada hari Jumat. Kenapa? Ketika azan maghrib hari Kamisnya, kita sudah masuk hari Jumat, sampai besok Jumatnya sebelum maghrib, itu hari disebut hari penuh berkah. Kenapa dikatakan hari penuh berkah? Di hari Jumat tersebut, dalam sebuah sabdanya dikatakan fihi sa'atun mustajabah. Di hari Jumat itu ada suatu masa yang mustajab, tapi tidak ditentukan malamnya, tengah malamnya, paginya, siangnya, sore, tak disebut. Dia diibaratkan seperti Lailatul Qadar. Bisa saja malam 21, 22, tidak ditetapkan Allah. Dia bisa berpindah. Tapi ketika seorang tersebut beribadah daripada malamnya sampai waktu asar, tentu dia akan mendapatkan waktu mustajab. Itu disebut keberkahan. Tapi di hari Jumat lagi, secara khusus bagi kaum laki-laki, ada waktu berkah lagi, yaitu ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ini kadang-kadang orang banyak terlena. Kenapa? Tertidur. Kenapa tertidur Bapak Ibu yang kami muliakan? Jadi masuk masjid ketika khatib atas mimbar, dia sudah tertidur deh. Bangun-bangun ketika qomat. Ketika qomat dia bilang, cepat ya khutbah kita. Padahal dia tertidur. Maka sebenarnya, kenapa di antara masjid kita jumpai itu, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, khatib duduk atas mimbar, ada yang baca salawat, ada yang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru bersalawat. Ada secara khusus berdoa. Sebenarnya itu sebuah ijtihad ulama untuk memberitahu kepada jamaah, ini waktu mustajab loh, jangan tidur, kayak gitu maksudnya. Kalau diam saja, banyak tuh, diam itu kan, itu lagi enak tidurnya. Jadi kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu doa. Ada lagi doa, Allahumma berdoa langsung. Artinya apa? Doa langsung itu apa yang kami muliakan, permohonan minimal. Doa itu kan diucapkan, kalau yang lain mendengarkan langsung dia aminkan, itu sebenarnya dia sudah mendapat waktu mustajab. Sebentar, cuma tidak sampai 5 menit itu, hitungan detik itu. So kalau lama khutib duduk kan orang tanya, lama kan di khutib. Tapi waktu sejenak itu oleh Rasulullah, itu waktu yang berkah. Maka waktu berkah seperti Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dianjurkan untuk apa? Hidup. Untuk apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khusus bagi kaum laki-laki yang sholat Jumat, itu jangan lupa. Artinya apa? Bukan hanya sekedar mendengar khutbah, tapi rupanya di antara khutbah itu
ada waktu keberkahan yang sangat tinggi, waktu yang mustajab. Jadi kalau seandainya malamnya, paginya, sebelum sholat Jumat, habis sholat Jumat sampai asar, tak dapat waktu mustajab dari Jumat itu. Ada satu khusus waktu itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini Jumat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ada waktu tersebut, dia ibaratnya Bapak Ibu, satu hari itu punya nilai yang tinggi. Itu adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Kita dianjurkan berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa puasa pada hari Arafah, maka dia akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi artinya Pak, puasanya sehari itu nilainya hampir 700 hari. Kenapa? Setahun yang lalu dengan setahun akan datang. Ini hari Arafah itu hari yang berkah, tapi keberkahnya harus dengan puasa. Gitu. Tapi kalau dia ikut hari Arafah, tak berpuasa, tak dapat 2 tahun. Berarti puasa pada hari Arafah itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, bagian yang terikat dengan keberkahan Arafah atau wukufnya orang di Arafah. Yang ini yang kadang menjadi perbedaan pendapat ketika waktu wukufnya jamaah haji di Arafah dengan ketetapan pemerintah kita sholat Idul Adha-nya. Itu kadang di Saudi itu hari Arafahnya Senin, berarti Idul Adha-nya Selasa. Kita kadanglah Idul Adha-nya hari Rabu, berarti hari Arafahnya harus hari Selasa. Hari Selasa di Saudi sudah Lebaran. Nah, itu yang terjadi pertentangan. Tapi kalau saya cenderung merujuk kepada, karena sekarang sudah diketahui jamaah haji pergerakannya dari awal sampai akhir dan diketahui kapan dia wukuf, maka kita ikut wukufnya sajalah. Masalah sholatnya nanti ikut pemerintahnya, tidak ada masalah itu, karena sholat itu bisa ditunda. Tapi wukuf ini, kalau saya ikut wukuf saja, karena kalau kita ikut wukuf, kita juga dapat waktunya, karena beda 4 jam cuma. Karena wukuf waktu wukuf kan zuhur, maka kalau dihitung zuhur itu dimulai jam 12, maka jam 12 kalau hitung di Indonesia kan sekitar jam 4. Jadi jam 4 itu masih dapat kita sinyal wukuf lah bahasanya. Jadi kalau saya cenderung mengambil waktu wukuf saja. Kenapa? Keberkahan puasa hari Arafah yaitu berkaitan wukufnya jamaah haji di Arafah. Dan wukufnya jamaah haji di Arafah itu dikatakan oleh Rasulullah, itu Allah turun ke langit bumi. Maka makna turun di sini artinya Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada orang yang wukuf. Berarti oleh Rasulullah, bukan orang wukuf saja diinginkan Rasulullah, dia mohon kepada Allah juga orang yang berpuasa yang tidak wukuf. Itu disebut keberkahan. Jadi artinya satu hari itu nilainya hampir 700 hari gitu. Tapi coba kalau kita bandingkan Bapak Ibu yang kami muliakan dengan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan 30 hari. Kita tambah puasa 6 hari di bulan Syawal, 36 hari. Itu di dalam hadis nilainya 1 tahun. Jadi artinya apa? Mendapatkan nilai 350 hari itu dengan 35 hari. Coba tadi ini puasa 1 hari nilainya 700 hari. Kan itulah beda berkahnya. Tapi ingat, Ramadan itu keberkahannya bukan dengan Syawalnya. Syawal itu adalah menyempurnakan
mendapatkan setahun. Tapi di Ramadan tersebut punya keberkahan. Maka dikatakan Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Maka penuh berkah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dari ada waktu mustajab sampai dilipat gandakan nilai bulan Ramadan. Itu namanya berkah. Maka kalau orang berbicara masa, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya bagi kita umat Islam mempunyai masa-masa berkah yang banyak. Tinggal kita mengambilnya dengan baik atau tidak. Tapi kalau dikaitkan dengan tempat yang berkah, tempat yang berkah secara khusus itu adalah Makkah Madinah saja. Memang ada di masjid di Palestina, Masjid Quds. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, di sana kan di bawah penjajahan Israel, tak mungkin. Tapi kita mempunyai dua di sini. Karena salah satunya Rasulullah mengatakan, salatu fi masjidi alfun wa salatu fi masjidil haram mi'atu alfin wa salatu masjidil aqsa mi'atu khamsumiyah. Rasulullah mengatakan salat di masjidku atau di Masjid Nabawi nilainya 1000. Salat di Masjid Al-Haram nilainya 100.000. Salat di Masjidil Aqsa nilainya 500. Rendah itu 500. Tapi artinya 500, 1000 itu kan masih separuh. Tapi dari 1000, 100.000 beda. Jadi kalau orang ini 500, ini 1000, oh masih separuhnya. Tapi coba 1000, 100.000 bukan separuh lagi, itu lipat ganda ini itu disebut keberkahan. Ketika lipat ganda ini itu berkahan, maka sebenarnya orang masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu yang kami muliakan, masuknya saja sudah dapat keberkahan. Maka di Masjidil Haram di Makkah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, tak ada sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau Masjid Nabawi ada sholat sunat tahiyatul masjid. Itu beda. Kenapa tidak ada sholat sunat? Karena masuk aja sudah kemuliaan. Karena banyak orang sudah pergi haji, umroh, tak masuk banyak. Kan ada tuh. Sampai Makkah sakit, ada rumah sakit terus. Jadi itikaf rumah sakit. Mudah-mudahan rumah sakitnya masih tanah haram, maka masih rumah tanah haram itu. Tapi kalau rumah sakit dua tanah haram kan udah hilang lapa haramnya. Ada orang berusaha dia masuk Masjidil Haram, susah juga. Apalagi sekarang tuh untuk masuk Masjidil Haram dalam kondisi biasa itu disuruh lantai atas. Mau lantai bawah harus pakai kain ihram. Itu. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak ada masalah, tidak tanyanya. Umrah atau tawaf tidak ada. Karena ibu-ibu baju ihramnya tidak baju ihram sama aja. Itu keuntungan ibu-ibu, Pak. Kalau kita laki-laki tidak beruntung dia. Mau masuk Masjidil Haram harus pakai ihram. Tidak pakai ihram. Termasuk karena dilematis itu apa? Ketika tawaf wada. Tawaf wada kan harus pakai celana panjang. Tapi kalau kita pakai celana masuk Masjidil Haram tak dikasih. Akhirnya pakai kain ihram. Kain ihram ada kemudian jamaah saya pakai kain ihram lupa dia buka singlet. Jadi pakai celana pendek deh, pakai. Jadi kalau celana pendek kan tak pakai nampak singlet, tak buka. Pertama kali begini ya, nampak singlet. Rupanya ketika masuk antri terbuka sedikit, nampak polisi diusirnya. Wah itu kan, karena bapak ini bilang, coba buka itu apa itu. Akhirnya apa? Satu rombongan kami itu diperiksa. Kenapa diperiksa? Karena kita kan pakai sal yang sama. Satu rombongan sama saya itu sal yang sama. Akhirnya diperiksa. Ada berapa orang kena itu? Kan kasihan juga itu. Yang kena terpaksa pulang kan pisah dari jamaah. Jadi kami itu sekitar 50 orang diperiksa lah, dibuka polisi gini. Untung tak dibuka bagian bawah, karena di bawah pakai semuanya hampir pakai celana pendek. Nah, itu kalau buka bawah susah juga.
Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Artinya kalau kaum laki-laki sekali ihram, itu artinya apa? Ada orang malas lah ke atas gitu. Ayo apa? Di luar terus sholatnya. Jadi kalau luar terus kan memang dapat, tapi beda. Bedanya apa Ibu yang kami muliakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis ini mengatakan innallaha anzala mi'ata wa isrina rahmah. Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah tersebut. Jadi 120 rahmat. Itu artinya apa? Orang yang menengok Ka'bah itu, orang yang sholat itu dapat 40 rahmat. Orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Orang yang menengok Ka'bah dapat 20 rahmat. Nengoknya aja. Maka kalau saya selalu menganjurkan, walaupun kita sholat lantai 2, lantai 3, nanti kalau mau pulang, pergi pinggir sih, nengok Ka'bah aja loh. Ini kadang-kadang kan lupa itu. Udah selesai sholat pulang, nak nengok Ka'bah. Maka pergi minggir ini, nengok Ka'bah. Sebentar saja, udah dapat 20. Nengok aja. Ini menunjukkan apa? Begitulah keberkahan tanah haram. Begitu juga keberkahan Madinah. Dengan apa? Kuburannya baginda Rasulullah. Dan nilai yang tinggi. Bahkan sampai dikatakan ada sholat 40 kali. Nah, itu kan kalau jamaah haji biasa ada arba'in. Memang arba'in itu dalam sebuah hadis itu dikatakan man sholla fi masjidi arba'ina sholatan. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa sholat di masjid 40 kali sholat. Jadi 40 sholat 40 yang berurutan. Jadi tidak selang-seling, tapi berurutan 40 kali, sekitar 8 hari lah. Orang sholat 40 kali, sholat itu 8 hari, itu dikata buri aminan nifaq, akan dijauhkan dari kemunafikan. Itu kan sebuah kemuliaan Bapak Ibu yang kami muliakan. Belum lagi ketika kita melakukan ziarah ke makam Rasulullah. Jadi ini Bapak Ibu tempat. Kalau tempat itu secara khusus mempunyai nilai Makkah dan Madinah. Tapi kalau kita kembali ke negeri kita Indonesia, ya tempat berkah itu masjid. Tidak ada lagi. Kuburan tidak juga sebenarnya. Masjid. Kenapa dikatakan masjid itu berkah Bapak Ibu yang kami muliakan? Kita berangkat dari rumah ke masjid itu sebenarnya nilai yang kita dapat itu 30 sebenarnya. Satu kali langkah. 10 kebaikan, 10 derajat, 10 keburukan dihapus. Jadi artinya satu langkah itu ada 3 kali 10 kita dapat. Jadi artinya satu langkah itu nilainya 30. Jadi artinya makin jauh rumah orang, makin banyak dapatnya. Maka kalau pakai sepeda motor, hitung putar sepeda motor lah ya. Jadi pakai hitung sepeda motor itu kan lumayan, lebih kurang lah gitu. Itu maknanya apa? Berjalan ke masjid usaha dapat nilai, itu berarti masjid itu punya berkah. Maka tak aneh kadang di daerah-daerah bencana masjid tak rusak. Di Aceh tak rusak, kemarin di Sumatera Barat tak rusak kan? Di Sumatera Utara aja. Artinya apa? Keberkahan itu ada dijaga oleh Allah SWT. Maka keberkahan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk masjid kita sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menunjukkan bahwa penghormatan kepada masjid untuk mendapatkan keberkahan dari masjid. Jadi kalau ada orang tak ada keberkahan, tak perlu kita cari berkah, salah. Kita jalan saja tanpa kita sadar sudah nilai sekian. Itu artinya apa? Tempat masjid itu berkah. Tapi pernah lah kemarin ada yang viral itu yang terjadi di mana di Jawa Timur dan salah itu. Jadi ketika gunung itu menurunkan air dingin apa maksudnya lava dingin itu sampai suatu desa itu
Ada sebuah rumah, di depan rumah itu pecah air itu. Harusnya rumah kiri kanannya hancur semuanya. Tinggal satu rumah ini. Orang nanya, ada apa rumah ini? Kalau masjid kan oke, rumahnya itu. Ada apa rumah ini? Ini selalu dikaitkan kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf yang kami muliakan. Rupanya rumah-rumah atau tempat-tempat tertentu selain masjid, kalau ada amaliyah dilakukan di dalamnya, amaliyah itu bisa mendatangkan kekuatan dan keberkahan. Maka orang tanya, ini orang punya rumah ini apa ini amalnya, sehingga air tadi itu larva itu kok belok dia. Jadi maka guru saya sering mengatakan, kalau kita di rumah kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, membaca Al-Quran itu kalau dapat pindah-pindah, jangan di tempat tertentu aja. Ini kadang-kadang karena rumahnya besar, ada musola di situ terus baca. Harusnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang-kadang di ruang tamu, gitu kan, kadang ruang tengah, gitu kan. Kadang juga perlu juga di kamar tempat tidur kita baca Quran di situ. Ibu-ibu mungkin di dapur boleh juga baca Quran gitu. Kamar mandi jangan. Jadi artinya apa? Kenapa perlu pindah-pindah? Ternyata ketika kita duduk satu tempat baca Al-Quran, itu kan rahmat Allah turun. Itu akan memberi pengaruh kepada di tempat kita tersebut. Maka tempat tersebut Bapak Ibu yang punya nilai. Sama dengan ini, tempat ceramah ini kan, ini punya nilai. Coba nanti ini sudah rusak, letak pada tempat, ini beda dengan meja lain. Coba diperhatikan. Ini dah rusak ini. Kita masuk gudang. Di gudang tuh banyak meja-meja. Coba ditengok posisinya, beda. Kenapa? Di sini dihadapkan majlis taklim, kalimat Allah, dia mempunyai makna berbeda. Maka kalau bisa kita berpindah-pindah tempat itu bagus. Tapi ada orang bilang, Ustaz, seperti rumah saya ada hantunya, Ustaz. Bapak kan lagi sholat tahajud, kami tahajud di rumah. Akhirnya, tengoklah ke rumah kami, Ustaz. Pergilah saja jalan ke rumahnya. Tengok rumah. Gelap rumah Bapak nih. Rumah Bapak kan banyak terang. Sholatnya mana? Ini di musola. Rupanya sholat di musola saja. Mau sholat di musola, baca Quran di musola. Di luar itu tidak ada. Di siapa? Tempat karaoke. Ini banyak hantu juga. Jadi artinya apa yang kami muliakan, rumah itu sebenarnya bukan pas satu pojok yang harus kita jaga, tapi pojok yang lain banyak. Ini artinya apa? Kita ini berusaha untuk tempat. Maka ada uji coba yang kami muliakan, yang di Tangerang Timur ini. Bapak itu menanam kelengkeng. Kelengkeng itu buahnya mantap, bukan sekedar apa saja, bagus, banyak buahnya, bukan hanya sekedar booster kata orang. Kemudian saya coba ditanya, katanya Pak, di keliling rumah dekat pohon lu buatnya kaset mic speaker, diputarnya baca Quran. Ada jam-jam tentu, pagi baca Quran. Jadi bukan baca Quran, ini kelengkeng, ini makhluk Allah. Dia dengar azan baca Quran, berpengaruh rupanya dengan suara baca Quran. Itu kan keluar logika ya. Di rumah kemarin ada yang punya kuda. Ketika datang tuh kok ada suara Quran? Oh ya, ada speaker. Saya tanya, kenapa ada suara baca Quran di sini? Katanya, jangan ada baca Quran. Ini kuda ini Pak tak melengking, nggak bersuara melengking, nggak. Bunyikan Al-Quran, diam dia. Tak apa bahasa gitu tuh, tak liar lah. Kalau berhentikan, nanti liar dia, suaranya kuat. Coba apa yang kami mulia. Hanya mendengar kaset loh. Kalau saya kata kaset aja. Bagaimana kalau baca sendiri? Kan beda itu. Artinya kalau kita baca sendiri, berbeda dengan mendengar. Kalau mendengar itu hanya sebuah suara saja, tapi kita baca, jadi
kuda saja bisa dipengaruhi oleh pendengaran. Pohon bisa dibaca. Bagaimana kalau kita baca terhadap sesuatu? Subhanallah. Jadi artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, air-air ini kalau kita baca Al-Fatihah, dia punya nilai dengan keberkahan. Jadi artinya apa? Keberkahan yang kita miliki itu sebenarnya disitulah diletakkan adalah Allah. Maka kalau kita bisa memahami Al-Quran ada keberkahan, membaca Al-Quran ada keberkahan, di mana kita baca menimbulkan keberkahan. Menimbulkan keberkahan berarti juga memberi kepada diri kita. Efeknya, dampaknya kepada diri kita. Maka ketika dia memberi dampak pada diri kita lah sebenarnya memberi manfaat yang sangat tinggi dari keberkahan tersebut. Jadi ini kan berkaitan dengan tempat cukup banyak Bapak Ibu yang belum bacaan lagi. Maka ketika kita posisikan dengan banyaknya keberkahan tersebut, tinggal sebenarnya kita sebuah kesadaran ruhiyah. Ruhiyah ini apa? Ruh dalam diri kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dia sebuah gerakan yang tanpa kita sadar dia bergerak. Bergerak tanpa kita sadari, maka dia bisa sedang menyentuh dan bisa juga berhadapan dan bisa mendapatkan. Maka tatalah ruh kita dengan keberkahan. Insya Allah kalau kita diberi Allah umur panjang sampai bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita meraup keberkahan lebih banyak dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan atau ada perlu kita diskusikan, saya persilakan. Cukuplah Pak ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah kajian kita. Mari kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ala haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi kafi mazidah ya rabbal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa al-hadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi min innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajlana wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina wa li asatizatina wa asatizatina wa liman ahsana bina wa liman nasarana wa liman awsana bid du'a wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحصرنا بالإيمان وثبتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا بالإيمان وادخلنا الجنة بالإيمان. اللهم حبب لنا الإيمان وزده في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم سلمنا وسلمنا واجعلنا سالم مسلمين. اللهم سلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أبناءنا وسلم شبابنا وسلم أهلنا وقومنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم باركنا في شهر رمضان وارحمنا في شهر رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا في بلدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا يا أرحم الراحمين.
Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.